Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Silmi Al-Uliah, NIM 17140-123. Saya dari kelas PGMI A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dan media pembelajaran dari Akidah Akhlak kelas 3 semester 2. Di sini saya mengerjakan secara berkelompok dengan teman-teman saya. Yaitu saya sendiri. Saya di sini menjelaskan tentang sedikit materi tentang akidah akhlak, sikap rukun dan tolong menolong. Yang kedua yaitu Izahrotul Ula. Dia menjelaskan tentang media pembelajaran akidah akhlak. Yang ketiga yaitu Rahmawati Zulkarnain. Dia yang menjelaskan tentang cara penggunaan media pembelajaran akidah akhlak. Untuk itu, langsung saja simak video berikut ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang akidah akhlak, yaitu sikap rukun dan tolong menolong. Yang pertama, sikap rukun. Rukun adalah sikap saling menghormati dan menyayangi. Hidup rukun harus kita terapkan atau harus kita praktikkan ketika di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh hidup rukun ketika di rumah, yaitu yang pertama, ayah dan ibu hidup rukun dengan anak-anaknya dan mereka saling menyayanginya. Contoh yang kedua, ketika di rumah yaitu kakak dan adik saling membantu dan tidak bertengkar. Contoh hidup rukun yang kedua yaitu ketika di sekolah. Pertama, sesama guru harus saling menghormati dan menghargai. Contoh yang kedua, sesama teman harus hidup rukun dan tidak ada yang bertengkar. Contoh hidup rukun yang ketiga yaitu ketika di masyarakat. Contoh yang pertama, saling bekerja sama untuk menjaga kedamaian dan keamanan. Contoh yang kedua, bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Materi yang kedua yaitu tolong menolong. Siapa sih yang nggak tahu tolong menolong? Pasti semuanya sudah tahu dan sudah tidak asing dengan kata tolong menolong. Tolong menolong adalah sikap saling menolong atau saling membantu. Tolong menolong harus dilakukan secara ikhlas. Tidak boleh melakukan tolong menolong dengan mengharapkan sebuah imbalan dari seseorang. Tolong menolong kita lakukan di dalam sebuah kebaikan dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah keburukan. Adapun macam-macam dari sikap tolong menolong. Yang pertama yaitu tolong menolong dalam bentuk keagamaan atau tolong menolong dalam kebaikan. Contohnya seperti membantu kakek atau nenek yang ingin menyeberangi jalan raya. Maka dia akan membantu nenek atau kakek tersebut menyeberangi jalan raya tersebut. Contoh yang kedua yaitu menolong adik yang jatuh dari sepeda. Macam yang kedua yaitu tolong menolong dalam bentuk harta atau benda. Contohnya, memberi sembako kepada orang fakir atau kepada orang miskin. Yang kedua, memberi bantuan kepada anak yatim atau anak yatim piatu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara tidak langsung sudah melakukan tolong menolong. Seperti ketika adik kita meminta tolong ambilkan sesuatu, kita mengambilkan. Itu sudah termasuk contoh dari tolong menolong dalam sebuah kebaikan. Kalau misalnya kita sebagai anak kecil tidak mempunyai harta atau uang yang banyak, kita bisa menggunakan kebaikan kita untuk sikap tolong menolong kepada sesama.
Mungkin itu sedikit penjelasan materi tentang sikap rukun dan tolong menolong dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang media pembelajaran kelas 3 oleh teman saya. Untuk itu silakan dilihat selanjutnya. Terima kasih. Media pembelajaran kasih atau kartu berisi adalah salah satu media pembelajaran akidah akhlak kelas 3 semester 2 yang kami buat untuk memudahkan siswa dalam mengenal sekaligus membedakan antara sikap tolong-menolong, hidup rukun, dan tidak pada keduanya. Adapun media pembelajaran kasih atau kartu berisi berupa lembaran-lembaran kartu yang di dalamnya memuat beberapa gambar di antara ketiga sifat tersebut, dan di bawah gambar tersebut berupa lembaran kosong berisi tentang nama, kelompok, dan cerita. Lembaran-lembaran ini akan diisi oleh siswa nantinya pada saat pembelajaran. Kasih atau kartu berisi adalah media pembelajaran yang dibuat untuk menunjang materi pelajaran akhlak terpuji, yaitu rukun dan tolong-menolong. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan media pembelajaran ini adalah: pertama, bagi siswa menjadi 7 kelompok dengan satu kelompok terdiri atas 4 siswa. Kemudian, masing-masing kelompok akan mendapatkan 2 kartu berisi. Kemudian, masing-masing kelompok harus mengisi kartu dengan cara yang pertama, menuliskan nama anggota kelompok pada bagian nama, kemudian menuliskan nomor kelompok pada bagian kelompok, kemudian membuat cerita berdasarkan pada gambar yang ada pada kartu dan menuliskannya pada bagian cerita. Selain membuat cerita berdasarkan dengan gambar, kelompok juga diharuskan untuk berdiskusi dan menuliskan pendapatnya terkait dengan gambar yang ada pada kartu. Juga dituliskan pada bagian cerita, jika tidak cukup boleh dituliskan pada bagian belakang kartu. Setelah selesai mengisi kartu, perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok. Satu kartu dipresentasikan oleh 1 orang, jadi setiap kelompok mengirim 2 perwakilan untuk mempresentasikan setiap kartu. Perwakilan kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya kemudian menempelkan kasih atau kartu berisi pada makasih. Apa itu makasih? Makasih adalah mading kartu berisi. Makasih merupakan media yang digunakan untuk menempelkan kartu berisi. Makasih terdiri dari kolom rukun, kemudian tolong menolong, kemudian perilaku tidak terpuji, yang merupakan gambar bukan contoh perilaku rukun dan bukan contoh tolong menolong. Kemudian pada mading juga terdapat ayat, yaitu Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang terdapat pada buku siswa pada sikap rukun. Selain itu juga ada Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang merupakan ayat yang terdapat pada buku siswa pada bagian tolong menolong.
Untuk menempelkan kartu pada mading kartu berisi, siswa harus menentukan apakah kartu masuk pada bagian rukun, contoh sikap rukun, atau contoh sikap tolong-menolong, atau perilaku tidak terpuji. Misalkan, ini merupakan contoh perilaku tolong-menolong, maka siswa harus menempelkannya pada bagian tolong-menolong. Kemudian menempelkan kartu lainnya sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Kartu tersebut termasuk pada contoh perilaku pada kolom yang mana. Misalkan ini dan ini merupakan sama-sama contoh perilaku tolong-menolong. Bedanya, yang ini adalah contoh perilaku tolong-menolong dalam hal kebaikan, sedangkan yang ini merupakan contoh perilaku tolong-menolong dalam hal keburukan. Jadi, ini dimasukkan pada contoh perilaku tidak terpuji. Kemudian, begitu juga ketika siswa mendapatkan kartu untuk gambar contoh perilaku rukun, maka harus ditempelkan pada kolom rukun. Kira-kira akan seperti ini jika kartu ditempelkan pada mading. Terdapat beberapa kelebihan dari media pembelajaran yang telah kami buat, diantaranya yang pertama, mengembangkan kreativitas siswa. Ketika siswa diarahkan untuk membuat cerita sesuai dengan gambar yang ada pada kartu, siswa akan mengeluarkan ide-idenya dan mengeluarkan kreativitasnya untuk membuat cerita. Kemudian, mengembangkan sikap sosial siswa pada saat siswa berkelompok. Selain itu, setelah pembelajaran telah selesai, media ini dapat dijadikan sebagai mading dan ditempelkan di kelas. Mungkin sekian penjelasan dari media yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.